Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan tutorial ya, sebuah pembongkaran sebuah bos pom Mitsubishi Kuda Diesel ataupun L300 ya, sama saja. Cuman perbedaan di rotor head dengan nomor part yang berbeda juga ya. Kali ini Kuda Diesel yaitu 4720 ya, nomor seri daripada bos pomnya. Tergantung nanti di sini nomor bos pom ya disesuaikan dengan rotor headnya ya, seri nomor rotor headnya. Baik teman-teman, kita langsung saja kita bongkar yang paling mudah dulu aja teman-teman, seperti ini kan sengaja udah saya kenorin biar cepat aja, seperti ini ya. Biar kita jangan lupa ringnya jangan sampai hilang ya, seperti ini. Kemudian yang ini adalah output solar yang ke tangki ya. Yang ini saya buka inlet ya, dari tangki ke bos pom. Ada ringnya juga ya. Ada distance sama-sama double ring ya, seperti ini. Kemudian kita buka asgasnya ya. Sebelum asgas kita buka dulu mur daripada gas plate-nya ya, seperti ini. Kita amankan, hati-hati semuanya jangan sampai hilang ya. Kita angkat aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita terbuka, kita amankan ya. Kemudian kita buka regulating valve. Nah, nanti ukuran regulating valve teman-teman ini untuk Mitsubishi Kuda ataupun L300 standarnya adalah 1,7 mm ya. Nih 1,7 mm, lain halnya dengan kayak Panther ya, yang cuman 0,7 sampai 0,9 mm. Kita amankan ke sini. Kemudian kita buka dulu vakum AC-nya atau ya, idle up AC ya, namanya sama saja. Seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman mau buka yang mana dulu? Bisa buka cover atas ataupun bisa juga langsung ke rotor head bukanya ya. Saya buka ke rotor head saja ya. Saya punya alas seperti ini. Ini adalah bekas daripada filter udara daripada Panther ya. Atau boleh kalau sekiranya menghalangi itu buka saja ya. Delivery valve holdernya kita buka. Jangan sampai hilang jadi dalamannya ya, kayak delivery valve-nya ya, dalam sini kita amankan karena saya udah keluarin sengaja biar cepat aja, biar nggak memperlambat ya. Yang penting bisa dimengerti teman-teman. Seperti ini kita tumpahin. Nah, ini delivery valve-nya seperti ini ya. Ada ring kuningannya di dalamnya, jangan sampai hilang. Yang ini udah saya cabut ring kuningannya. Kemudian kita gunakan obeng ketok ya. Ketok seperti ini. Kita putar dulu ke kiri, kemudian kita ketok seperti ini ya. Nah, terbuka ya teman-teman ya. Setelah agak kendor, teman-teman bisa menggunakan obeng atau tangan ya, langsung seperti ini. Ini permasalahannya yaitu rotor head yang mulai lemah ya teman-teman. Dia tidak bisa langsam, kemudian tenaga juga kurang ya, asap putih. Ya karena tekanan daripada
Plunger tidak bisa menekan secara maksimal bahan bakar ke injektor ya, yang harusnya untuk Mitsubishi Kuda ini atau L300 ini tekanan di injektor itu adalah 130 bar maksimalnya ya. Ini nggak kuat sehingga tidak terjadi pengkabutan bahan bakar. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini ada per buat ke levernya ya. Kita simpan. Kita cepat aja kita angkat satu persatu. Ini adalah pernya ya. Per bospom yang jika patah ini juga sama, tidak bisa digas ya. Ya mentok misalkan di 2000 rpm mentok, kemudian digas kita nggak bisa soalnya tidak bisa mendorong daripada plunger ya ke titik awal atau ke titik mati depan ya, ke sini ya. Ya. Nah ini oke, kita amankan. Setelah ini kalau untuk pernya jangan sampai di sini ya, kita amankan dulu. Kemudian ini kita copot ya. Nanti di sini jangan lupa di dalam solenoid valve ada valve karet beserta keringnya ya, beserta pernya, springnya. Kita amankan. Ini udah nggak ada ya karena udah saya copot ya, biar cepat aja. Kemudian kita bagian covernya kita buka. Sebelumnya kita kendorin dulu yang fuel adjuster ya, fuel adjusternya sampai dia terlepas ya, karena ini mendorong daripada rangkaian daripada mechanical apa tadi, governor ya atau lever. Ini kita kendorin. Teman-teman bisa mengerjakannya di rumah ya sambil dicek ya satu persatu. Nah ini teman-teman, maaf saya jelasin dulu ya. Kelemahan dari bospom terletak pada sini ya, dari plunger atau rotor head terletak dari sini, dari lubang, sehingga ini tidak menutup bahan bakar ya. Dia masih bocor dari sini. Nah ini di lubang daripada ini hole-nya ya, ini udah cacat ya, sehingga walaupun ditutup ke sini digas kita tetap mengalami kebocoran ya. Kalau ininya tekanan dari sini masih bagus, cuman dari sini kayaknya nih. Kita buktikan nanti ya. Kemudian kita buka cover seperti ini. Buka covernya sama, pakai kita ketuk dari atas ya. Nah, ya terbuka ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini sudah saya kendorkan teman-teman. Bisa dilanjutkan dengan obeng min yang biasa. Ini ya. Dan setelah baut semuanya terbuka teman-teman dorong ini aja asgasnya ke dalam ya, karena ada o-ring, dorong ke dalam seperti ini. Kemudian ini diangkat. Nah seperti ini kita dorong, cabut dari sini asgasnya. Ini keras karena ada o-ringnya aja ya. Nah seperti ini ya. Ini adalah covernya sudah terlepas. Kemudian kita buka daripada spring gasnya ya atau as gasnya. Tinggal ini aja bukanya. Kayak kita mengeluarkan kail pancing dari mulut ikan ya, seperti itu ya kalau dia gampang. Nah, diangkat aja, dorong aja. Nah seperti ini teman-teman, sudah terbuka ya. Jangan sampai hilang. Kalau udah terlepas kita masukin lagi biar nggak hilang nanti ya. Boleh masukin, boleh enggak sih ya, terserah itu mah ya. Nah seperti ini ya. Ya ini adalah salah satu penyebab. Nanti saya buka dulu ya. Nah di dalam asgas ini adalah salah satu penyebab gas tidak bisa diatur ya teman-teman ya, karena ini lubang per daripada per ini, asgasnya ini udah opal ya biasanya ya, kelihatan nggak? Nah ini udah opal
sehingga gas tidak bisa diatur ya, kadang turun kadang naik gitu kan. Maksudnya apabila gas diturunin itu susah gitu kan turunnya gitu ya, karena dia masih nempel ke bagian yang rata ya. Ketika dia masuk ke lubang yang oval, dia akan turun dengan sendirinya ya, turun drastis seperti itu. Kita simpan dulu aja, kita amankan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buka rangkaian governor ya, ini terus pada jatuh ya, biarin lah ya. Rangkaian governor kita bongkar, dan udah saya keluarin biar cepat aja ini mah ya. Murnya kita buka ya. Kemudian baut L-nya, di sini ada baut L-nya untuk mengikat daripada rangkaian governor seperti ini. Kita tahan. Di sini di bautnya nanti ada o-ringnya ya, untuk mencegah kebocoran. Kita tarik saja seperti ini. Ini adalah as daripada rangkaian governor ya, yang berguna buat mengatur putaran mesin ya. Ini adalah rangkaian governornya seperti ini permukaannya ya. Ada bosnya, ada ringnya di dalam seperti ini. Ini adalah sepatunya seperti ini ya. Ada 4 biji, jangan sampai salah nanti masangnya seperti ini ya. Kemudian kita pasangin ringnya ya. Nah, ini di atasnya seperti ini ya. Seperti itu ya. Kita amankan dulu. Kita masukin saja seperti ini. Dan ringnya di sini ada 2 teman-teman. Ini ringnya, ring kotak bagian dalam, yang ini bagian luar ya. Ini menghadap ke sini, ini di sini ya. Saya pasang aja. Ini seperti ini. Ya, ini kotak dalam, ini yang biasa. Kita pasang sini biar seperti mengerti aja ya. Kita amankan dulu aja. Pasang ringnya, kita pasang, kemudian bosnya kita pasang. Nah, seperti ini ya. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita buka template-nya ya. Kita lepas template-nya. Boleh teman-teman boleh membuka ini dulu terlebih dahulu ya. Kalau misalnya menghalangi boleh dengan cara membuka baut daripada ini ya, baut samping daripada baut lever ya. Ini ada ring buat template sama flunger ya, sama sini nanti masuknya ke sini nih ya, sebagai bantalan ya, jangan sampai hilang. Kita amankan ya, template-nya kita ambil. Nah, seperti ini ya, template-nya sampai kita periksa, biasanya bagian sini udah cacat ya, karena selalu bersinggungan selama drive shaft ya. Kemudian ada pernya, per antara kopling sama camshaft. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa ini bagian bawah yang kecil ya, karena ini yang besar buat dudukan daripada per seperti ini ya. Nah, setelah itu saya akan bongkar dulu ini RVM ya, buat sensor RVM. Kita bongkar tadi, sebelumnya juga bisa ya, tergantung teman-teman bongkar yang mana dulu ya. Seperti ini. Yang penting sama. Kemudian kita bongkar ini, bongkar daripada lever ya, karena menghalangi buat membuka daripada roller seat ya.
Kita bongkar. Kalau misalkan nggak punya, teman-teman nggak punya kuncinya, kunci shock segitiga ya, seperti ini, teman-teman bisa menggunakan obeng ataupun pahat, diketok aja seperti ini ya, ketok perlahan sampai dia bisa berputar ya. Soalnya dia kan nggak terlalu kencang ya. Seperti ini teman-teman, saya contohin aja. Nah seperti itu ya. Ini soalnya ini enggak terlalu kencang ya, karena kita menggunakan di sini menggunakan kuningan ya, ring kuningan. Dan untuk pengencangan media yang menggunakan o-ring ataupun plat kuningan atau ring kuningan, gak usah terlalu kencang teman-teman ya, nanti malah rusak ya o-ringnya atau ring kuningannya ya. Ini juga sama, diketok seperti ini, kebalikan daripada arah jarum jam ya. Nah, seperti itu. Seperti ini, kita kendorkan saja, boleh juga dibuka nggak apa-apa ya. Kalau saya kendorin aja, kita ambil ke bagian dalam biar mudah seperti ini. Ini adalah levernya ya. Ini buat asgasnya. Kemudian ini adalah untuk fuel adjuster ya, sini ya, menekan sini. Ini buat seperti ini cara kerjanya nanti ya. Nah ini pentolan ini adalah untuk spill ring ya, ke sini. Nah ke sini nih nanti masuknya kecowakan pada spill ring ya, untuk membocorkan ataupun tidak membocorkannya bahan bakar yang diinjeksikan di ruang barel ya, di sini, atau ruang pressure camber ya. Nanti seperti ini masuknya, saya kedalamin dulu ya. Nah seperti ini, nanti bergerak maju mundur seperti ini ya. Kita lanjutkan. Kita akan membuka dulu ini dulu ya. Kita buka dulu daripada piston timer pakai kunci 10 ya. Rata-rata ini kunci 10 semua. Di sini nanti ada ring ya, 2 biji, ring kecil 1, ring besar 1. Spring ya, bukan ring. Ya, ring juga ada sih 2 biji ya. Seperti ini. Ada sedikit perbedaan ya teman-teman dengan Panther ringnya. Kalau di Panther kan springnya cuma 1 ya. Ini 2 ya teman-teman, kayak apa ya, double ring dia, makanya ini sudah saya buka. Ini adalah covernya seperti ini. Nah di sini nanti ada ring kecil teman-teman ya. Sini ada 1, atau ini tertinggal di sini teman-teman ringnya ya. Nih seperti ini ya. Ini masuk sini kan nanti ya. Kemudian didorong sama spring kecil, kemudian spring besar seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini nanti kita buka dulu o-ringnya. Masih ada solarnya. Kemudian kita di sini nanti ditemukan ring panjang ya, kayak distance ya. Nih, kayak distance seperti ini buat spring yang besar ya. Yang ini nih. Yang ini ya. Seperti ini. Kemudian nanti ada plunger ya. Ini amankan dulu, takut hilang. Nanti ada plunger, ada spuyer ya. Kalau di Venter kan nggak ada spuyer, sini ada teman-teman ya. Nanti aja deh. Nah nanti atau giniin aja. Nah ini ada spuyernya seperti ini ya. Sebelum membuka daripada piston timer, ini harus dibuka dulu teman kancingannya ya. Congkel aja kancingannya yang warna hitam. Sini nih, tah ini jempol saya ya. Kita congkel dulu, kita lepas dulu dari sini. Pakai obeng kecil ataupun lancip ya. Ya, udah kebuka, loncat ya, biarin. Nanti saya ambil, kemudian pinnya kita ambil.
bisa menggunakan tang lancip ya teman-teman, ataupun saya pakai seperti ini. Nah, udah saya ambil. Nah, ada ini adalah pinnya ya, pin daripada as buat menghubungkan antara kemudian ini ditarik ke sini ya pinnya. Pin penghubung antara piston timer sama, nah sini sudah terbuka ya, kita tarik aja seperti ini ya. Nanti ada pinnya juga di sini dalam seperti ini ya. Nantilah kalau teman-teman bongkar maka teman juga tahu sendiri ya. Kemudian kita buka ininya. Nah, seperti ini, dijepit aja seperti ini, dia kita angkat ya. Kita simpan. Kemudian kita bongkar drive shaftnya. Kita dorong aja ke sini. Jangan lupa nanti ada sepi kecil ya. Nah, ya ini drive shaftnya. Ini ada sepinya, jangan hilang ya. Sepi dibuat daripada pit pump kecil, kemudian ada ring ya. Kita simpan di sini, nanti ada karet buat balance ya. Seperti ini, ada dua bal karetnya, ada gear buat penghubung ke sini, ke rangkaian governor ya. Seperti ini ya, kita simpan. Kemudian kita lepas speed pumpnya dengan cara membuka koper daripada ini ya, penutup atau casing daripada feed pump ya. Gunakan obeng plus teman-teman. Kita buka pakai obeng plus ya. Bila agak susah, ini ketok sedikit teman-teman atasnya ya, seperti ini. Sudah terbuka, ini bautnya satu ya. Satu lagi. Silakan teman-teman kalau mau mencoba ya teman-teman, mudah kok ya. Seperti ini bautnya. Kemudian kita buka covernya. Nah, untuk cover teman-teman jangan lupa ini jangan sampai terbalik ya. Ini ada cowakan di sini harus menghadap ke bagian atas ya, ke arah cover daripada bos pump ya. Nanti saya buka dulu, saya tunjukin. Nah, ini posisinya ya. Nih, seperti ini. Kan ada cowakan, ada groupingan di sini. Kan gini nih ya. Ini harus berada di bagian atas. Di sini ya. Nah, di sini ya, harus di sini. Saya disimpan. Kemudian kita ambil dulu rotor feed pumpnya bersama blade-nya seperti ini. Hati-hati blade-nya jangan sampai jatuh ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan feed pump udah jelek, ini udah longgar teman-teman ya. Nggak presisi lagi. Kan ini bergerak maju mundur ya. Seperti ini. Dan buat pemasangannya jangan lupa ini yang ada groupingannya ya. Yang satu cekung, yang satu cembungnya. Yang cekung ini di bagian dalam di sini ya. Ya. Kalau ini bagian cembungnya dia nanti ke casing daripada feed pump ya. Seperti itu, kita simpan, kita amankan ya. Kemudian kita buka casing daripada feed pumpnya ya. Nah, ini agak sulit teman-teman ya kalau belum terbiasa. Ini sangat presisi ya. Bukanya sambil diputar ke sini, kemudian kita tarik perlahan ya. Nah, ini perbedaannya nanti kita jelaskan. Seperti ini, kita colok pakai obeng ataupun apa ya, kita putar. Nah, seperti ini.
Terus nanti juga ketarik sendiri ya. Seperti ini ya tuh. Ini aja sampai diputar. Jangan, kalau misalkan macet jangan dipaksa ya teman-teman. Nanti malah cacat ke casing bospomnya ke sini ya. Seperti itu. Terus saya buka ya. Sambil diputar kayak tadi. Nah, sabar ya. Dan nanti juga dapat. Miringin sedikit posisinya ke sini sambil kita putar. Nih, udah saya dapat ya. Seperti ini ya. Ini adalah ada titiknya nih, tanda titik pada L300 ataupun kuda. Kebetulan ini adalah putaran kanan ya, teman-teman. Kalau pada L300 atau Mitsubishi kuda dia putarannya kanan ya. Kalau Venter kan putaran kiri ya. Nah, ini ada titik di sini. Titik di sini adalah menunjukkan huruf R ya. Ya, ada huruf R, ada juga titik. Kalau di sini, kalau misalnya ada titiknya di sini polos, teman-teman. Enggak ada ya. Ya karena ini putaran kanan, maka R ini harus di atas ya. Pemasangannya seperti ini. Kemudian ini L-nya, L harus di bawah ya. Kalau Venter kan L harus di atas, R harus di bawah ya. Seperti itu, ataupun tanda titik. Dan ini adalah groupingnya seperti ini. Tandanya juga harus di atas ya. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Nah, untuk pembuka daripada busing ini ya, teman-teman boleh membuka atau enggaknya untuk meyakinkannya teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Masukin kita drive shaftnya, kita pastikan dulu ini oblak apa enggak ya. Kalau misalkan dia oblak, maka busingnya harus diganti ya. Tuh, ini masih bagus busingnya ya, masih enggak oblak ya, masih clearance dia kan, masih enak lah ya. Ya. Itu. Seperti itu. Kemudian satu lagi teman-teman. Ini adalah ada permukaan daripada dudukan daripada pit pump ya, seperti ini ya. Dudukan daripada rotor pit pump. Nah, apabila ini mengalami kecekungan ya akibat tergores atau termakan sama pit pump sama ini ya, maka otomatis bahan bakar tidak bisa kesedot sama pit pump ya. Kalau ini harusnya rata seperti ini ya. Nah, ini rata ini ya. Ini rata nih. Kalau misalkan dia udah cekung, berarti udah kemakan dia ya. Bisa dicerah dengan cara dibubut ya. Dihaluskan tapi harus benar-benar nyiku sama dudukan as ini ya. Jangan sampai miring. Ya karena kalau misalkan miring nanti macet, pit pumpnya nggak bisa berputar. Kalau misalkan ini cekung, ya teman-teman saya lanjutkan, akibatnya bahan bakar tidak bisa kesedot ya dari tangki menuju ruang bospom ke sini. Ataupun walaupun teman-teman sudah mengganti satu set pit pump, percuma ya teman-teman, bahan bakar tidak akan tersedot ya karena di sini ngelos ya. Udah inilah. Ya sama kayak jet pump juga ya, seperti itu ya. Tadi lower seatnya nggak keambil ya teman-teman, ya karena nggak saya videoin ya, lalu kelewat ya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada pit pumpnya ini. Ini adalah pit pumpnya, maaf. Nah, walaupun biasanya kan teman-teman beli pit pump seperti ini ya, pit pumpnya seperti ini. Walaupun ini baru, kalau misalkan dudukan daripada pit pump sudah kemakan, maka percuma. Jadi si bahan bakar tidak akan tersedot dari inlet, dari bahan bakar menuju inlet menuju ruang bospom seperti itu teman-teman ya. Maka harus dibobot seperti ini contohnya yang udah saya bobot, yang punya yang punya Venter ya. Ini udah saya bobot, udah halus ya. Maka siap untuk digunakan ya. Bagi yang memerlukan silahkan. Ini Venter 25 asli Jaxel ya. Saya jual murah saja ya. Nanti di WA aja ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk membuka daripada, kalau misalkan ini oblak teman-teman, sama aja sama sini ya. Kalau misalkan kita busing sudah oblak, teman-teman bisa mengeluarkannya berlawanan arah ya. Kalau misalkan kita yang buka yang dari sini, yang dari dalam, kita dorong dari sebelah sini ya. Kita
kita miringkan, kita dorong, kita palu dari sini ya, di atas seperti ini ya, seperti itu. Kemudian sebaliknya jika kita membuka busing dari sini, kita dari sini masukinnya ya, kita dorong ke sana keluar ya, seperti itu. Kalau masukinnya sama, kalau masukannya terbalik, kalau yang dalam yang ini kita masukin dari sini ya, kalau yang luar sini kita masukin dari sini. Kalau oil seal mah gampang, tinggal nyokel aja seperti itu ya. Mana contohnya, saya ada nih, oil seal mah gampang ya, seperti ini tinggal nyokel aja. Tapi kalau masalah misalkan cuman oil sealnya, teman-teman nggak usah kita bongkar-bongkar seperti ini, cukup kita keluarin bospom, kita congkel dari sini aja ya, nggak usah kita keluarin seperti ini, nggak usah. Yang penting hati-hati ini jangan sampai tergores ya, sama obeng ataupun sama apa gitulah ya, seperti itu. Baik, itu teman-teman. Oh, ini ada jaksel contoh seperti ini ya, buat contoh aja. Ini dari luar seperti ini kita pukul kalau masukin bosnya. Kemudian ini dari dalam seperti ini masukinnya ya. Dari sini pun ketok dan ratakan ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Tutorial pembongkaran, cara pembongkaran daripada bospom Mitsubishi Kuda ataupun L300 ya. Untuk video selanjutnya saya akan coba untuk merakitnya ya teman-teman. Sekarang lagi nunggu spare part dulu ya. Lagi beli dulu barangnya ya. Ya merek jaksel asli, harga sekitar 1.200.000-an ya. Ya karena ini sudah bocor ya, pit pumpnya, rotor headnya sudah bocor ya, sudah mengalami kebocoran seperti ini ya. Dia pada saat ditekan, setelah dia kita manual, kita udah ngampos seperti ini, nggak ada tenaga. Harusnya ini balik lagi teman-temannya. Nih kita posisikan as di sini tengah ini antara lubang daripada ini sama ini, jangan sampai sejajar kita. Nah pin ini harus berada di tengah sini biar nggak ada lubang buat ke injektor ya. Seperti ini kita tekan, kalau misalkan ini, nah ini lepas dia, nah kan, tuh dia malah keluar cairan dari sini atau keluar angin dari sini, berarti dia udah mengalami suatu kebocoran ya di spill ringnya ya. Tuh nggak ada, harusnya dia balik lagi, ditekan gini dia balik lagi ke sini, mental lagi, tekan balik lagi ke sini, tekan balik lagi, harusnya kayak gitu ya. Nah kerusakannya biasanya dari sini teman-teman, dari lubang daripada spill ring nih. Ini udah aus ya. Nah spill potnya itu namanya ya, ini spill potnya udah aus pinggirannya sehingga tidak tertutup rapat sama spill ring seperti ini ya. Nah kalau misalnya caranya ini udah beda warna ya, ada yang kusam, ada yang masih bagus, masih bening ya. Nah yang kusam itu menandakan suatu keausan ya teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, untuk menambah semangat saya buat membuat tutorial yang lainnya ya, untuk sharing-sharing sekedar sedikit ilmu lah ya buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman gak usah ke bengkel, cukup seperti ini aja ya tutorialnya, ikutin saja, karena ke bengkel kan biayanya lebih mahal gitu loh ya. Cuman siapin, yang penting ini rotor headnya kita siapin. Kalau misalkan ketahuan udah lemah, tutorial sebelumnya, tekanan dari sini ke ruang barel, sini adalah barelnya ya, ini rotor head, ini adalah ruang barelnya. Di sini dalam ada yang namanya compression chamber ya, di sini dalam sini yang tertutup sama plug ini ya, seperti itu. Dan bila teman-teman ingin mengetahui tekanannya berapa, di sini buka baut ini, kita ukur pakai pressure gauge ya. Minimal untuk L300 adalah sekitar 160-an ya, di bawah 170 lah ya ini ya minimalnya, karena dia harus membuka injektor itu di angka 130 bar ya, harus di atas 130 bar seperti itu ya, bisa pasang pressure gauge ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video berikutnya saya akan memberikan tutorial cara merakitnya bagaimana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.